Untuk airnya jernih sih ini guys, bersih. Sekalian ini kayak kita lagi ngeliatin sunset nih guys. Ombaknya lumayan gede-gede ya kalau di pesisir barat. Waduh guys, ini sepanjang dari Krui ya. Ini sih yang paling parah. Saya baru ketemu jalannya. Ini saya lagi di Jembatan Manula. Nah, ini ikonik banget. Kalau orang yang lewat pintas barat pasti tahu nih Jembatan Manula. Nah, jadi guys, ini nasi yang saya bungkus tadi. Masih oke sih ini lauknya. Saya tadi ikan goreng kan. Ini sayur, nih sambalnya. Ini saya beli kacang tadi di Indomaret. Ini aqua. Nah, kita makan langsung di depan pantai guys. Live ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dipermudahkan urusannya, diperbanyak rezekinya guys. Oke guys, sekarang hari Kamis 10 Juli 2025. Sekarang jam 2.39 ya. Ini saya lagi di SPBU Sektor 9 Bintaro. Ini tadi saya habis isi bensin full sensor. Nah, jadi pagi ini saya akan berangkat ke Bengkulu road trip bareng si Casper. Karena saya ada acara di Bengkulu ya. Nah, jadi saya bawa si Casper ini ke Bengkulu. Untuk jadwal kapal itu saya sebenarnya jam 6. Cuma kalau bisa keburu sih saya bisa masuk ke pelabuhan itu di jam 4, jadi masih ada waktu sekitar 1,5 jaman lah. Kali aja nanti saya bisa dapat kapalnya yang sebelum jam 6, karena dia masih toleransi ya guys, 2 jam sebelum jadwal kita untuk masuk ke pelabuhan. Nah, ini saya mau reset tripnya dulu. Sekarang itu tripnya masih belum. Nah, ini saya reset dulu tripnya ke 0. Oke, bensin udah full. Saya udah reset trip ke 0. Untuk sekarang saya mau beli kopi dulu guys, karena tadi baru sekedar makan roti dulu. Rencana mau ngopi dulu biar nanti nggak ngantuk di jalan. Oke guys. Oke, ini saya beli kopi dulu ya. Ini biasanya langganan saya nih, Tomorrow Coffee. Jadi kalau setiap mau road trip beli roti, beli kopinya di sini nih. Mas, makasih ya Mas. Oke guys, saya udah kelar beli kopi nih. Tomorrow Aren Latte, lumayan untuk bekal selama perjalanan nanti. Guys, jadi ini saya udah mulai perjalanan ke Bengkulu ya dari Bintaro. Ini posisi masih di Bintaro sih. Sekarang jam 2.50. Untuk e-money atau kartu tol saya udah top up lebih kurang 300.000. Mudah-mudahan cukup sih sampai ke Bandar Lampung. Nah, jadi guys, untuk rute perjalanan ini itu saya dari Bakauheni nantinya akan masuk ke Bandar Lampung. Terus pas sampai dari Bandar Lampung saya akan lewat
ke arah Kota Agung, terus istirahat nanti malam di Krui. Nah, untuk perjalanan ke Bengkulu itu nanti baru saya lanjutkan dari Krui besok pagi rencananya. Jadi istirahat dulu nih di Krui. Target saya mudah-mudahan nyampe di Krui nanti sore itu sebelum maghrib ya. Jadi bisa menikmati sunset dulu tuh di Krui. Nah jadi gitu guys. Untuk bensin saya sih berharapnya nanti nggak ada kesulitan ya di Sumatera. Mulai dari Bandar Lampung ataupun di Bengkulu. Oke, mudah-mudahan perjalanan ini aman, selamat, dan lancar sampai ke Bengkulu dan balik lagi ke Bintaro guys. Oke guys, ikuti perjalanan road trip kali ini dari Bintaro ke Bengkulu. Ayo kita let's go guys. Untuk gerbang tol Parigi ini guys, itu nanti bayarnya pas exit ya. Jadi pas masuk ini kita belum kena nih. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan perjalanan guys. Ini gerbang tol Kunciran 2 guys. Oh, sepertinya ada kendala nih. Oke. Kemungkinan saldonya habis nih. Oke guys, di gerbang tol ini itu 13.000 ya. Sekarang jam 3.03 guys. Kita lanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak. Sebentar, ini mana nih? Ini apa kanan ya? Tangerang, Bitung, Merak kanan. Oke guys, kita ambil sebelah kanan. Kalau yang kiri Kebun Jeruk ternyata. Hampir balik lagi kita ke Jakarta arahnya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan guys perjalanan pagi ini. Oke guys, ini kita di gerbang tol Cikupa ya. Sekarang jam 3.16. Untuk tarif 8.500 guys. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan menuju Pelabuhan Merak guys. Estimasi sampai di Merak sekitar 1 jam 10 menit.
Waduh, kayaknya yang depan kagak pas nih tadi. Ini agak jauh cuy. Oke guys, tarifnya 58.000 ya. Di sini kita belok kiri. Oke guys, ini macetnya udah terurai ya. Nah, jadi kita masuknya di depan sini nih guys, untuk yang eksekutif. Oke. Mudah-mudahan kita masih dapat giliran kapal yang jam 4 ini guys. Up. Waduh guys, sepertinya kita tidak dapat giliran guys. Vehicle ahead motion detected. Oke guys, sampai juga giliran kita guys. Hah? Oh nggak perlu ya? Kenapa? Saya sendiri dong. Ya. Mas ini langsung naik atau ngantri ya? Oh ngantri ya? Oh nggak keburu, saya jam 4 jam 6 berarti ya? Mas makasih ya mas. Oke guys, ini kita udah masuk pelabuhan. Oh udah selesai check in. Kalau informasi dari masnya tadi sih nunggu sih, nggak langsung naik. Tapi ya nggak apa-apa lah. Harusnya nanti kita bisa langsung masuk kapal sih ini. Oke guys, sekarang jam 4.38. Ini saya udah di dalam pelabuhan. Ini si Casper nih lagi ngantri.
Sayang sekali guys, kita cuma terlambat satu baris nih dari kapal yang jam 4. Ternyata sesuai jadwal, nanti berangkatnya di jam 6. Mudah-mudahan nggak lama sih datang kapal satu lagi. Katanya sih paling sekitar setengah jaman datang kapal satu lagi. Harusnya aman sih. Oke guys, nanti saya update lagi ya. Nih si Casper. Oke guys, nah ini saya pengen kasih tahu nih ke kalian. Jadi kalau di pelabuhan itu sistem masuknya dia giliran nih, dari yang paling ujung kiri, terus yang di sini, terus di sini nih. Ntar kalau ada antrian baru dia masuknya di sini nih guys. Nah nanti yang masuk ke kapal dia akan buka kon yang paling ujung dulu tuh, dihabisin dulu kon yang paling ujung, naik nih ke kapal yang paling ujung. Kalau udah baru yang di tengah, terus yang di pinggir sini. Jadi kayak antriannya itu bener nih, jadi nggak ada yang ke selak gitu antriannya. Oke guys, paling saya cuma sharing gitu aja sih. Vehicle ahead motion detected. Vehicle ahead motion detected. Satu orang aja mas. Makasih ya mas. Oke guys, ini kita udah mau masuk ke kapal ya. Oke guys, sekarang jam 5.07 ya. Alhamdulillah nih saya udah langsung naik kapal, ternyata nggak terlalu lama nunggunya. Jadi ini saya mau naik ke atas dulu. Ini ada tangga ke atas nih. Rencana mau sholat subuh dulu guys di kapal. Nah ini kondisi di pelabuhan ya. Oke guys, nanti kita lanjutkan videonya pas sudah di atasnya guys.
Musolanya kalau yang kapal ini ada di atas ya guys. Ini ada di sini. Nah, jadi kalau yang bagian atas ini ada tempat makan ya guys. Harusnya ini beda kapal, beda sih. Karena terakhir waktu saya ke Padang itu nggak kayak gini nih bentuk kapalnya. Kayaknya tergantung jenis kapalnya sih. Nah, ini musola untuk yang perempuan nih. Kita masih standar ya. Coba kita lihat ke atas guys. Oh, di sini juga ada kafetaria. Lumayan luas sih di sini, guys. Oke guys, ini ruangan tunggunya ada yang ber-AC ya. Kalau tadi di deck bagian atas itu terbuka. Nah, ini yang ruangan ber-AC-nya. Lumayan luas ya ini. Sama di sini juga ada pelampung ya. Bukan pelampung sih, benar nggak sih? Pokoknya life jacket deh. Untuk kondisi darurat. Nah, jadi guys, ini ada satu ruangan yang menurut saya lumayan bagus nih. Tuh, namanya Verisi Lounge. Keren sih ini guys. Tapi nggak tahu nih, kok nggak ada orang yang di sini ya? Apa pada nggak tahu kali ya? Ternyata guys, ruangan yang tadi itu bayar guys 60.000, tapi udah dapat lounge box gitu. Nah, ini bagian keluar lagi. Nah, jadi guys, akhirnya saya memutuskan untuk menggunakan fasilitas Verisi Lounge ini guys. Kayaknya nih saya sendiri nih yang di sini. Tuh, mantap coy. Ya, sebenarnya saya lebih ke milih fasilitasnya aja, karena saya pengen tidur. Dan saya ngerasa kalau saya tidur di sini sepertinya lebih aman daripada di luar. Dan saya tadi juga nitip sama mbaknya, tolong nanti bangunin saya kalau udah nyampe. Gitu sih guys. Nah, jadi guys, snack boxnya isinya ini ya, air mineral, ada puding sama roti ya, lumayan lah. Sebenarnya yang kalian beli bukan makanan ini, privacy. Oke guys. Oke guys, sekarang jam 6.47 ya. Lumayan lah, tadi saya kayaknya bisa tidur sekitar hampir setengah jam lah. Ini di seberang sana itu Bakauheni, harusnya bentar lagi sampai. Ini saya lagi bikin teh aja biar hangat, biar perutnya hangat. Ini yang make Verisi Lounge-nya cuman bertiga nih ternyata. Tadi pas saya bangun ternyata ada orang lain. Tapi ini lumayan sih, kayak yang saya bilang tadi, yang kalian bayar sebenarnya bukan makanannya, tapi privasinya sih dan kenyamanannya. Oke guys. Oke guys, sekarang jam 7.07 ya. Bentar lagi mau sandar di Bakauheni ini. Saya mau siap-siap ke mobil dulu. Mantap, udah mulai terang lagi nih. Mudah-mudahan lancar nih sampai ke Krui. Oke guys.
Nah jadi guys, ternyata kalau saya lihat ya, ini nggak terlalu penuh parkirannya, nggak kayak waktu pas saya mudik lebaran kemarin. Jadi ini masih banyak sih sebenarnya yang muat untuk kendaraan pribadi. Oke, saya naik ke Casper dulu guys. Oke guys, sekarang jam 7.33 ya. Ini kita udah siap-siap mau turun dari kapal di pelabuhan Bakauheni. Berarti ini lebih kurang kita di kapal sekitar hampir 2 jam lah, 1,5 jam lebih. Kondisi langit lumayan cerah sih, mudah-mudahan nggak hujan. Target saya sore kita udah nyampe di Krui, jadi mudah-mudahan keburu sih ini dengan berangkat dari Bakauheni sekitar jam 7.34 ini ya. Ya mudah-mudahan lancar sih guys. Vehicle ahead motion detected. Oke, ini harus hati-hati sih ini turunnya. Jangan terlalu buru-buru, jadi harus hati-hati aja. Oke, kita udah nyampe di Tanah Sumatera lagi guys. Ini trip kedua si Casper menginjakkan bannya ke Tanah Sumatera. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perjalanan kita lancar ya guys. Oke guys, ini kita mau masuk gerbang tol Bakauheni Selatan guys. Oke, untuk tarif tolnya masih 0 ya, karena ini harusnya kita bayarnya pas keluar juga sih. Nah ini nanti saya rutenya keluarnya di gerbang tol, harusnya ya di gerbang tol ITERA Kota Baru sih. Ini kita udah nyampe di kilometer 35. Sepertinya ini di ruas tol Trans Sumatera yang di sini ya, itu banyak perbaikan jalan guys. Jadi agak sering tersendat ini nih perjalanan. Estimasi sampai ke Bandar Lampung sekitar 1 jam lagi guys. Jadi saya nanti di Bandar Lampung bakal isi bensin dulu full, terus cari sarapan. Oke guys, di depan ini udah mau exit tol ya. Nah, jadi saya bakal keluar tolnya di sini Departure. untuk menuju ke kota Bandar Lampung. Nah, cuma ini saya kurang tahu ya, nama exit tol itu apakah ITERA Kota Baru atau apa ya? Departure. Ntar kita lihat aja ya. Oke guys, ternyata bener nih, exit tolnya itu ITERA Kota Baru. Kita lihat ya, ini nanti kena biaya tolnya berapa.
Oke guys, dari Bakauheni sampai ke ITERA Kota Baru ini biaya tolnya 106.000 ya. Nah, ini di depan sini SPBU-nya, kita lihat Pertamax Turbo ada nih. Pertalite. Pertamax Turbo sini nih. Nggak kelihatan angkanya ya? Ini kan? Oh, bisa minta stroke-nya? Bisa kak? Oke guys, ini saya ngisinya 170 12,33 liter. Oke guys, ini bensin kita udah full lagi. Kita lanjutkan perjalanan. Kita ke rumah makan dulu. Saya mau cari sarapan dulu guys. Oke, ini kiri belok. Boleh nggak ya? Ini yang depan boleh nih, kita lewat juga sih. Oke guys, harusnya depan sini. Oke, ini ada nih restoran Begadang 2. Your destination is on the left. Oke guys, sekarang jam 9.25. Ini saya lagi di restoran Begadang 2. Mau sarapan dulu sekalian. Kalau ada yang menarik, lauknya ntar mau saya bungkus untuk makan siang di jalan. Oke, kita lihat dulu di dalam. Oke, jadi saya pesannya ayam balado sama ini. Apa ini namanya? Kerupuk kulit pakai kuah. Ini nasi. Ya paling standar aja. Tadi ditanya mau dihidang atau enggak usah lah kata saya. Orang saya sendiri ya kan. Nah ini kondisi restorannya lumayan bersih sih. Guys, ini saya sebagai orang Padang asli ini approve ya. Kalau kalian nyari restoran Padang di Bandar Lampung emang nggak salah sih. Banyak yang nyaranin ke Begadang 2 ini. Ini emang Padang banget sih ini rasanya. Mantap guys. Oke guys, akhirnya saya bungkus nih ayam goreng buat makan di jalan. Jadi ini benar-benar rekomen sih kalau kalian ke daerah Bandar Lampung bisa makan di sini nih. Approve sih saya sebagai orang Padang. Oke, kita lanjutkan perjalanan guys ke arah Krui. Mudah-mudahan keburu nih sore nyampe di Krui. Head southwest. Continue for 12 kilometers. Your destination is on the right. Oke guys, sekarang jam 11.31 ya. Ini saya lagi di daerah Pringsewu. Ini ada patung gajah barbel nih. Nah, jadi Pringsewu ini setahu saya itu adalah kabupaten yang pemekaran dari Kabupaten Tanggamus kalau nggak salah dulu. Nah, Pringsewu itu sebenarnya ada sejarahnya guys.
Jadi dulu sebelum zaman kemerdekaan banyak tuh masyarakat dari Jawa yang bermigrasi ke sini nih. Nah, waktu mereka buka lahan, jadi banyak tuh pohon-pohon bambu. Nah, Sewu ini tuh artinya kan 1000 ya. Nah, Pring ini kan bambu, jadi istilahnya tuh daerah 1000 pohon bambu lah. Nah, jadi gitu guys. Nah, untuk Tugu Gajah Barbel ini kayaknya saya kurang tahu ya artinya. Mungkin karena di daerah Bandar Lampung itu banyak menghasilkan atlet-atlet angkat besi kali ya. Oke guys, bagian dulu di daerah Pring Sewu ini si Casper. Saya mau lanjut ke daerah Krui setelah ini. Oke guys. Oke guys. 49 kilometers. Itu tadi kita dari pertigaan di Pring Sewu ya, yang ada patung Gajah Barbel. Nah, ini kita lanjut ke arah Krui, tapi melewati Kota Agung kalau nggak salah nama daerahnya. Cuman ini di depan sini sekitar sejaman lagi itu ada objek wisata guys. Nah, rencananya saya mau mampir dulu di situ buat ngadem. Ya, sekali istirahat lah. Itu ada air terjun. Kalau nggak salah namanya air terjun Wailalan. Nah, jadi saya pengen mampir karena posisi si air terjunnya ini pas di pinggir jalan guys. Jadi nggak kayak yang harus pergi jauh gitu, enggak. Nah, makanya ya udahlah sambil istirahat siang ya, sholat zuhur. Rencananya saya mau mampir ke objek wisata air terjun Wailalan ini guys. Lane departure. Pintu masuknya di mana ya? Your destination is on the left. Oke guys, nah ini nih pintu masuknya. Parkir di mana, Pak? Pengunjung kan? Iya. Yang tiga ada bupati Oh, jauh. di sana. Tiket masuknya satu orang 10.000. Oh ya, Berapa orang mas? sendiri aja. Ini siapa? Ini bupati. Ibu bantu. Oh. Beda sama parkir tapi ya mas. Parkirnya bayar sama abang itu. Oh ya udah. Itu yang anter itu. Yang mana? Yang pakai rompi itu? Oh ya udah. Oke guys, ini saya udah parkir di sini. Cuma nggak tahu ya. Ini katanya sih ada istri pejabat nih yang lagi berkunjung. Ini masuk dulu. Oh ya, tadi masuknya 10.000 guys. Ini buka jam 8, tutup jam 5. Oke. Cuma ini air terjunnya di mana ya? Nah, ini ada pusat informasi. Ini ada musola. Ada bule nih. Ini musola. Ini musola bukan? Bukan. Waduh, lumayan juga ini tangganya.
Ini enak sih kalau mau santai di sini guys. Waduh, kayaknya saya nggak kuat nih ke bawah. Gile, gile. Guys, lumayan loh ini. Saya kebayang baliknya ini ke atas guys. Waduh. Kita lihat. Cing. Waduh. Lagi hamil naik tangga cuy. Oh, ini airnya guys. Wow, butuh effort guys kalau mau balik. Ya, tapi oke sih. Ini tuh kalau pengen santai sih enak sih di sini guys. Adem sih. Nah, ini dia guys air terjunnya. Ternyata nggak terlalu tinggi sih air terjunnya. Saya kira yang kayak kalau di Padang itu di Sumatera Barat ya ada tuh air terjun Lembah Anai. Itu lumayan tinggi tuh. Kalau ini sih nggak terlalu tinggi. Cuman ini untuk airnya jernih sih ini guys, bersih. Mantap sih. Dan enaknya di sini tuh terawat loh tempatnya tuh. Oke guys, ini saya udah balik ke atas. Capek cuy. Aduh, niat banget sih. Ke air terjunnya oke lah menurun. Tapi pas balik nanjak coy. Ya tapi bagus sih tempatnya. Kalau kalian pengen istirahat. Untuk musolanya ini lumayan ya guys. Tuh, lumayan bersih loh ini. Oh ya, ini saya juga pengen sharing guys. Ternyata Wailalan itu artinya, Waya itu artinya sungai, Lalan itu muara. Nah jadi air terjun Wailalan itu artinya sungai yang bermuara atau muara sungai sih. Gitu guys. Oke guys, saya udah ini istirahatnya. Udah sempat sholat juga nih. Terus kita lanjutkan perjalanan menuju Krui guys. Cuaca cerah sih. Mudah-mudahan nggak hujan dan tidak ada kendala selama perjalanan. Ayo kita let's go guys. Oke guys, ini kita udah jalan lagi ke arah Krui ya. Nah, jadi gitu guys. Ini posisinya objek wisata itu di pinggir jalan ya. Ini tuh benar-benar alternatif banget buat kalian yang pengen istirahat tuh daripada di pom bensin. Sekalian ke objek wisata. Nah, untuk parkir itu 15.000 ya. Terus uang masuknya 10.000 tadi. Jadi total 25.000. Ya, kalian coba aja. Tapi menurut saya sih ya daripada di SPBU ya istirahatnya mending di situ sih. Gitu guys.
Oke guys, ini sekarang jam 15.12 ya. Ini saya istirahat dulu. Ini tadi habis dari melewati tanjakan Sekayu Letter S. Lumayan ekstrim sih tanjakannya. Ini saya sambil dinginin si Casper. Ya, di bawah santai dulu. Soalnya tadi habis ekstrim banget sih tanjakannya. Nah, jadi guys, yang ke sana kan arah ke Bandar Lampung. Nah, yang sini tuh arah ke Krui guys, ke Bengkulu tuh. Nah, ini kan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan ya. Nah, jadi di sini itu hutannya itu masih alami. Jadi kalau malam kata warga sini ya, itu masih ada kayak binatang-binatang yang sering melintas. Nah, jadi harus hati-hati sih kalau malam lewat sini. Gitu guys. Oke, ini saya lanjut jalan dulu. Continue for 109 kilometers. Lane departure. Oke guys, sekarang jam 17.04. Ini saya lagi di daerah pesisir barat ya namanya. Jadi ini paling sekitar 1 jam lagi ke Krui. Sekalian ini kayak kita lagi ngeliatin sunset nih guys. Ombaknya lumayan gede-gede ya kalau di pesisir barat. Jadi ini tuh setahu saya lautnya itu apa laut Cina Selatan apa Samudra Hindia gitu guys. Nah, jadi bedanya kalau kalian ke Bengkulu lewat lintas barat sama lintas tengah atau lintas timur. Nah, kalau lintas barat itu kalian bisa ngeliat pantai kayak gini nih guys. Jadi pemandangannya bagus, laut gitu. Soalnya apalagi saya kan jarang ke pantai kan. Kecuali waktu saya di Padang dulu ya hampir bisa tiap hari lihat pantai gitu guys. Nah, ini si Casper kondisi sekarang lagi di pinggir pantai. Mantap guys. Oke guys, ini saya udah sampai di hotelnya. Saya mau check in dulu. Nggak tahu nih, sini kayaknya.
Nih ketemu rombongan Harley yang tadi sempat di jalan cuy. Oke guys, nah ini nih ruangannya. Ya lumayan lah cuy, sekedar buat satu malam. Toilet, oke. Tempat tidur, oke. Nice. Saya mau istirahat dulu guys. Jadi guys, kan saya tadi beli nasi ya, yang saya bungkus di begadang 2 tadi. Belum saya makan nih, soalnya tadi ngemil doang. Duh, basi nggak ya ini kuahnya? Harusnya enggak sih, soalnya saya udah minta pisahin sih. Mudah-mudahan nggak basi guys. Kita cek dulu aja. Oke guys, ayamnya masih oke, sambal masih oke, nasi oke kan saya pisahin ya. Sayuran sama kuahnya aja yang udah basi ternyata. Ya nggak apa-apa lah, makan ini aja malam. Selamat makan guys. Jadi guys, sekarang itu jam 6.30, tanggal 11 Juni 2025. Ini saya barusan tadi ngecek volume oli sama coolant. Alhamdulillah aman ya. Kemarin habis perjalanan dari Bintaro ke Krui. Nah hari ini tuh rencana mau lanjutin perjalanan dari Krui ke Bengkulu. Cuma ini saya mau manasin mobil dulu, terus sarapan juga. Habis itu baru jalan. Palingnya sekitar jam 7 atau jam 8 maksimal lah jalan ke Bengkulu nantinya. Oke guys, ini sarapannya prasmanan ya guys. Oke guys, sekarang jam 7.45 nih, saya mau siap-siap berangkat ke arah Bengkulu dari Krui. Ini penginapannya di sini ya, lumayan bersih lah. Di depan sini tuh juga ada resort. Oke, saya siap-siap berangkat ke Bengkulu dulu guys. Oke guys, ini sudah jalan ke arah Bengkulu ya, dari penginapan Sartika ini. Nah jadi ini rencana saya pengen nyari makan dulu guys. Bukan nyari makan sih, ngebungkus makan. Jadi di dekat sini itu ada warung Padang, katanya sih buka 24 jam. Nah rencana mau saya bungkus tuh untuk makan siang nanti. Jadi nanti makan siangnya di jalan, saya nggak nyari-nyari lagi gitu loh guys. Oke guys, jadi saya udah beli nasi bungkus ya. Ini saya belinya nasi goreng ikan nila sama sambal sayur segala macam, saya pisahin sama nasinya juga biar nanti pas yang nggak basi sih. Nah ini rumah makannya ada di Krui ya. Ini rumah makannya lumayan gede sih, sama lumayan bersih. Oke guys, saya lanjutin perjalanan dulu bareng si Casper. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Waduh, tidak ada abang-abang parkir nih.
Oke guys, ini kita udah lanjutin perjalanan ke arah Bengkulu ya. Estimasi ke Bengkulu itu lebih kurang sekitar 7 sampai 8 jam. Itu lebih kurang 400 km lah dari Krui. Nah, jadi nanti saya itu makan siangnya ya. Rencananya nyari pesisir pantai aja, makanya saya bungkus nih nasinya. Ntar ketemu pantai udah pas siang ya, langsung makan aja nanti di situ. Gitu guys rencananya. Jadi guys, salah satu kelebihan kalau lewat lintas barat Sumatera ini ya, itu kita bisa lihat pemandangan di sebelah kiri itu pantai guys. Ini kayak di sebelah kiri ini itu pantai tuh. Jadi kayak nggak ngebosonin. Kalau dari sisi pemandangan sih mantap sih kalau lintas barat ini. Jadi kalau kalian yang ingin menikmati perjalanan ya, nah itu sebenarnya lintas barat ini bagus guys. Cuman kalau kalian ingin cepat sampai, misalnya kalian ke Padang ya, pengen cepat sampai, mending lintas timur. Tapi kalau kalian pengen menikmati perjalanan, lintas barat menurut saya sangat disarankan. Pokoknya nggak bikin bosen. Itu guys. Oke guys, sekarang jam 8.45 ya. Ini saya lagi berhenti nih di pinggir pantai. Kebetulan nih pemandangannya lagi bagus banget guys. Jadi ini tuh udah mau hampir dekat ke perbatasannya Bengkulu ya. Nah, jadi keuntungan kalau lewat di lintas barat Sumatera, kalian bisa lihat pemandangan pantai kayak gini guys, jadi nggak ngebosenin. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan bareng si Casper. Waduh guys, ini sepanjang dari Krui ya, ini sih yang paling parah. Saya baru ketemu jalannya. Sisanya lumayan bagus lah ya, paling standar lah. Ada jebakan Batman kiri kanan sekali-sekali, kayak lintas timur sama aja. Cuman yang agak parah ini nih, harus hati-hati.
departure. Oke guys, sekarang jam 10:04 ya. Ini saya lagi di Jembatan Manula. Nah, ini ikonik banget. Kalau orang yang lewat pintas barat pasti tahu nih Jembatan Manula. Nah, sebagai informasi, Jembatan Manula ini bukan jembatan manusia lanjut usia ya guys ya. Jadi sebenarnya Jembatan Manula ini tuh nama, kalau saya nggak salah tolong dikoreksi ya, nama Syekh di sekitar sini tuh ada Syekh yang dimakamkan namanya Aminullah Pak Amrinullah gitu. Nah, jadi dikasihlah namanya Manula gitu guys. Nah, jembatan ini kelarnya di tahun 2019. Nah, panjangnya lebih kurang 200 meter, lebarnya sekitar 10 meter guys. Nah, jadi gitu guys. Nah, kalau dari arah Krui tadi kita dari situ, nah ke Bengkulu arah atas itu guys ya. Oke, nah sama tadi kita melewati Taman Nasional Bukit Barisan juga. Oke guys, kita lanjutkan perjalanan. Oke guys, ini kita tadi habis berhenti di Jembatan Manula. Next, kita lanjutkan perjalanan menuju Bengkulu guys. Nah, perbatasan Bengkulu sama Lampung itu lebih kurang sekitar 1 km kayaknya dari jembatan ini. Jadi di ujung sini itu ada pertigaan Simpang 3 Manula kalau nggak salah namanya. Nah, di depan sana itu perbatasan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung guys. Oke guys, ini saya sudah sampai di perbatasan Provinsi Bengkulu dengan Provinsi Lampung ya. Ini di Simpang 3 Manula. Tadi Jembatan Manula ada di depan sana. Nah, ini ke atas sana udah masuk ke Provinsi Bengkulu guys. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ini perdana saya ke Provinsi Bengkulu. Si Casper juga nih. Oke, mudah-mudahan perjalanan lancar, aman. Selamat sampai tujuan. Oh ya, jarak ke Bengkulu itu lebih kurang sekitar 250 km lagi lah, sekitar 4 atau 5 jam. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya. Lane departure. Lane departure. Lane departure. Oke guys, kondisi sekarang tinggal separuh ya bensin. Perjalanan udah 593.
Nih kita isi dulu bensin di sini nih. Apa yang beli turbo ada aja mas? Berarti emang di stok ya berarti ya? Iya. Soalnya saya udah berapa pom bensin nggak ada yang jual dari tadi. Iya. Daerah Krui sama sini. Sini laris. Oh laris ya? Balap kan? Balap. Oh, pakai turbo. Ya, oke. Segitu aja nggak apa. Oh. Tiga, op. 315. Ya. Ada struknya nggak mas? Oke guys, ini saya tadi habis isi bensin. Ini saya beli ini fresh care. Soalnya yang punya saya ketinggalan ternyata di Bintaro. Sama ini saya beli kacang buat makan nasi nanti. Kayaknya tadi saya nggak ada beli kerupuk deh. Makanya ini jadiin kerupuk aja. Sekarang jam 12.20. Kayaknya saya nanti jamak aja sholat zuhur sama asar. Terus untuk ke Bengkulu itu lebih kurang masih sekitar 4 jam lagi guys dari sini. Paling rencana nanti di sepanjang jalan arah ke Bengkulu kalau ada pantai yang bagus nanti saya makan siang di sana. Tadi udah bungkus juga kan nasi pas di Krui. Oke guys, saya lanjutin dulu perjalanan. Nih si Casper posisi di sini nih. Untung ada bensin guys. Kalau enggak ya was-was juga sih harus nunggu sampai di Bengkulu baru bisa ngisi bensin. Oke guys, kita lanjutkan perjalanannya. Nah, jadi guys ini saya berhenti sholat dulu sih. Ini ada musola nih di pinggir jalan. Cuman guys di belakangnya itu pantai. Terus saya lihat sono. Saya mau sholat dulu. Rencana nanti saya makannya lihat daerah sih. Kalau bisa kalau ada tempat makan di pinggir pantai sana ntar di sana. Ini sholat dulu deh. Tadi saya udah lihat sekilas sih. Tempat wudhunya ada. Dan ini musolanya nggak dikunci kok, jadi bisa mampir. Oke, di sini nih guys. Ini musolanya guys. Ya lumayan bersih sih, ini rapi juga. Salah dulu guys. Oke, coba kita lihat guys ke belakang sini. Bagus nggak nih pantainya? Wow. Wis, mantap guys. Cuma makan di mana ya? Di sini. Ngemper. Yaudah deh, saya ambil nasinya dulu. Nah jadi guys, ini nasi yang saya bungkus tadi masih oke sih. Ini lauknya saya tadi ikan goreng kan, ini sayur, nih sambalnya, ini saya beli kacang tadi di Indomaret, ini aqua. Nah kita makan langsung di depan pantai guys. Live ini. Oke guys, selamat makan guys. Kita nikmati dulu makan siang kita. Mantap. Jadi saya udah kelar makan ya guys. Tadi makannya di belakang situ, di pinggir pantai. Nah, sama saya masih tahu nih. Jadi kalau bepergian itu guys,
usahain kalian beli kayak kantong plastik kayak gini nih. Jadi sampah-sampah kalian bisa masukin ke sini semua nih. Ini kayak sampah makan saya tadi kan saya taruh sini nih. Nah kebetulan sini kan nggak ada tong sampah nih, saya nggak ngeliat nih. Nah jadi bawa dulu aja. Kalau bisa kayak gitu. Jadi kita nggak bikin apa namanya, nggak nambah sampah yang udah ada gitu loh guys. Nah paling nanti biasanya nih saya buangnya di hotel ini. Maksudnya kan kalau di hotel ada tong sampahnya ya, dan mereka kan pasti ya mau buang sampahnya kemana. Nah jadi gitu guys, ini si Casper udah lumayan kotor ini. Saya cek fender bagian dalam aman sih. Soalnya waktu mudik kemarin mungkin karena penuh muatan ya, jadi tuh gasruk guys. Kalau ini alhamdulillah nggak ada nih, aman. Di dalam nggak ada bekas-bekas gasruk ya. Ya udah oke guys, saya mau siap-siap berangkat dulu ke Bengkulu. Oke guys, sekarang jam 3.47 ya. Ini saya lagi di Simpang 6. Simpang 6 Tais. Ini di Kabupaten Suluma. Nah, di depan sini itu ada Tugu Bujang Gadis ya. Kayaknya ini ikonnya pemuda-pemudi nih. Saya nggak tahu juga sih. Cuman ya itu. Ini simpangnya ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dari Seluma ini ke Bengkulu paling sekitar 1 jaman lebih lah, sekitar 50 atau 60 kilo lagi guys. Jadi ya paling nggak sekitar jam 5 atau jam 6 paling lambat lah nanti bisa sampai di Bengkulu. Nah ini kondisi si Casper. Tadi jalannya lumayan naik turun cuy sebelum sampai di Seluma ini. Alhamdulillah kondisi si Casper masih aman, nggak ada kendala. Mantap. Oke guys, setelah ini saya lanjutkan perjalanan ke arah Bengkulu. Sip. Oke guys, ini kita sampai di SPBU-nya ya. Mudah-mudahan ada bensin di sini guys. Waduh, panjang ya antriannya ya. Turbonya ada nggak ya? Ini 24 jam nggak? 2.30 op. Oke guys, ini kita udah isi full ya. Berarti total 766 km nih dari Bintaro. Oke, sekarang saya ke hotel dulu guys. Oke guys, hotelnya di depan sini. Jadi saya mau langsung check-in aja. Oke, ini pintu masuknya mana ya? Ups, sebelah sana guys.
Oke guys, ini saya udah dapat parkir ya. Rencana saya mau check-in dulu. Cuman ini saya belum bawa barang sih. Ntar saya urus dulu deh check-innya, baru ntar turun lagi ke bawah buat ngambil barang-barang di mobil. Oke guys, saya check-in dulu. Mau ini dulu, check-in dulu. Lobbynya mana dah? Oh, di sini nih. Oke guys, ini kamar hotelnya ya. Toiletnya. Oke. Kita lihat pemandangannya. Oh, lumayan sih. Oke guys, paling dari saya segitu aja video road trip ke Bengkulu ini. Untuk detail biaya perjalanan dan lain sebagainya nanti saya jelaskan di deskripsi video ya. Terima kasih sudah menonton. Rencana saya besok ada urusan. Jadi kalau seandainya memang sempat bakal saya bikin juga video kalau sempat jalan-jalan. Kalau enggak ya udah paling nanti saya bikin videonya pas balik ke Bintaro lagi aja. Nah, semoga road trip kali ini bermanfaat, bisa membantu dan sebagai acuan juga buat kalian yang pengen road trip via lintas barat Sumatera. Sehat selalu, jaga kesehatan, semoga dipermudah urusannya, diperbanyak rezekinya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys.